Selamat pagi sobat semuanya. Kali ini saya akan mengulas satu pertandingan catur kelas dunia yang cukup menarik antara juara dunia Grandmaster Magnus Carlsen melawan Grandmaster Vladislav Artemiev. Kejuaraan ini berlangsung di Almaty, Kazakhstan pada tanggal 28 Desember 2022 dalam kejuaraan dunia catur cepat. Vladislav Artemiev memegang bab putih, Magnus Carlsen memegang buah hitam. Putih melangkah D4, pembukaan bidak menteri, hitam kuda F6, mengarah ke permainan India atau Indian game. Putih mengajak permainan tajam dan terbuka dan mengajukan pionnya ke C4. Hitam E6, persiapkan mengaktifkan gajah gelap untuk melakukan skak kepada Raja Putih. Ya, skak dengan gajah gelapnya hitam. Putih bisa tutup dengan kuda atau gajah gelap juga. Ya, tutup dengan gajah gelap, pertukaran gajah. Kuda pemain memilih permainan terbuka dengan menyederhanakan permainan. Tawarkan pertukaran pion ke D5. Mungkin Artemiev akan menolak pertukaran ya, karena memberi peluang kuda hitam maju makan pion kalau dia makan. Dan putih memilih mengaktifkan kudanya, tidak makan pion, membuka pion ke E3 untuk memberikan ruang kepada gajah terang putih untuk maju, sekaligus persiapan ganti makan pion di C4 apabila hitam makan pion. Hitam matikan menterinya ke E7. Pertukaran pion, putih makan dengan gajah terang. Lagi-lagi Magnus Carlsen menawarkan pertukaran pion. Konsisten mengajak permainan terbuka nih ya. Rokade pendek, putih. Pertukaran pion dilakukan oleh hitam. Putih balas makan pion dengan kuda. Tampak di sini putih sedikit menang tempo ya dengan perwira pilih aktif. Hitam mengaktifkan gajah terangnya. Mungkin persiapan naik ke E6. Putih menarik gajah terangnya ke belakang ke E2. Persiapan untuk naik ke F3. Menguasai diagonal A8H1. Ya, menaikkan gajah terangnya ke F3. Penguasaan diagonal H1 A8. Pertukaran kuda dilakukan oleh hitam. Putih makan dengan menteri.
mengancam menteri putih dengan benteng ya, melakukan pin benteng. Putih menghindarkan menterinya dari ancaman benteng. Lagi-lagi mengejar menteri dengan benteng. Memilih untuk mundur, menyelamatkan diri. Dan posisi pion putih di P7 masih terancam oleh gajah terang. Oh, dilindungi dengan gajah, mengajak pertukaran. Putih menolak pertukaran gajah. Tawarkan pertukaran benteng. Untuk mencegah hitam menguasai lajur D. Hitam memilih pertukaran gajah. Kita majukan menterinya ke B4, mengancam pion B2. Putih melindungi pion B2 dengan menteri. Kita majukan pion ke G6 untuk memberikan ruang gerak kepada rajanya untuk maju ke G7. Putih pion H3 mencegah kuda maju ke G4. Ya, kita majukan rajanya ke kotak lebih aman ke G7. Putih memperkuat pion B2 dengan majukan bentengnya. Ya, pertukaran benteng. Memparalelkan menteri untuk mengancam benteng putih. Ya, benteng menyelamatkan diri ke belakang, memperkuat posisi. Putih majukan menterinya ke B3, mengancam pion B7. Kita menyelamatkan pionnya dan majukan pion ke B6. Melakukan penguasaan lajur D putih dengan memindahkan bentengnya ke D1. Hitam kuda G4. Oh, ini langkah blunder ya. Langkah lemah. Karena menteri bisa diusir oleh pion putih ke F4. Untuk selanjutnya diusir dengan pion ke G4 apabila menteri hitam ke F5. Sehingga menteri harus pergi dan kuda hitam tidak terlindungi. Untuk selanjutnya kuda hitam akan melayang ya. Setelah pion terusir oleh setelah menteri hitam terusir oleh pion-pion. Sebuah langkah blunder dari Magnus Carlsen ya. Ya, betul. Putih mengusir menteri dengan pion ke F4. Terlihat betapa menyesalnya Carlsen ya dengan langkah blunder tadi. Berikutnya menteri akan ke F5 dan diusir oleh pion ke G4. Selanjutnya mau tidak mau pion menteri harus pergi dan hitam harus kehilangan kudanya ini ya. Sebuah blunder mendasar ya. Terlihat ekspresi Magnus Carlsen demikian sedih dan menyesal ya dengan langkah tadi. Dan mungkin dia harus mau tidak mau makan kuda dengan benteng. Nantinya ya, makan kuda dengan benteng. Untuk terhindar dari kuda dimakan gratis. Mau tidak mau dengan pertukaran tadi hitam harus kehilangan bentengnya untuk tukar dengan kuda dan akibatnya hitam kalah kualitas ya. Benteng berbanding kuda.
Di sini hitam kalah kualitas perwira dan kedua pionnya di A7 dan B6 terancam jatuh. Sangat susah dilindungi oleh kuda ya. Dan putih akan mengejar kedua pion yang lemah ini. Karena inilah pertahanan tersisa dari hitam. Setelah kedua pion di lajur A dan B ini hilang, maka putih dengan mudah mempromosikan pion bebasnya di lajur B untuk promosi. Dan pion A6 akan jatuh ya, tidak mungkin dilindungi oleh kuda. Kalau kuda melindungi ke C5, ada pion putih mengusirnya ke B4. Kalau pion maju ke A5, maka benteng putih bisa bergerak ke A6, salah satu pion akan jatuh juga. Ya, pion jatuh, dimakan gratis. Kuda C8 melindungi pion. Benteng putih A8 mengusir kuda. Benteng D8 dan akhirnya Magnus Carlsen menyerah ya. Karena kalah kualitas dan pionnya di B6 akan jatuh juga. Sehingga dia terpaksa harus menyerah karena sudah tidak berimbang lagi. Satu pertandingan yang sangat menarik sebenarnya tadi ya, sobat semuanya. Sayang sekali Magnus Carlsen membuat blunder di langkah ke-25. Sehingga pertandingan harus berakhir sangat cepat di langkah ke-34. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.